Perhatian. Suara saya nggak bisa sekeras biasanya ya. Saya nanti juga nggak akan ngomong terlalu banyak. Mungkin nggak secerewet sebelumnya. Kalau nggak kedengaran suara saya, bisa join ke Google Meet yang ada di grup WA itu. Saya share-nya. Ini lebih kedengaran. Jadi ini contoh Wikipedia yang kemarin kan Anda disuruh buat pura-puranya membuat Wikipedia. Nah ini kurang lebih tampilannya Wikipedia kan seperti itu. Ada menu di atas, ada menu di kiri, ya. Terus ada artikel. Jadi buatnya kurang lebih seperti itu. Dari sini ada yang masalah enggak? Kalau nggak pakai save yang kiri nggak apa-apa. Belum bisa caranya kan ya? Ya nggak apa-apa. Cuma apa namanya layoutnya susah. Ada lagi yang tanya kan? Selain setter yang kiri? Ada lagi? Tidak ada? Lihat yang sudah dibuat, Mas. Sudah dibuat. Siapa namanya, Mas? Muhammad Misbahul Surur. Misbahul Surur. Sudah tanda tangan semua? Ke depan ya? Oh, Mas Misbahul Surur ini sudah pakai CSS nih. Kalau teman-teman yang lain nggak sampai sebagus ini, nggak apa-apa. Pelan-pelan kita menuju ke situ ya. Sudah, nanti yang nilai nanti biar yang lain ya, dari dosen lain yang nilai. Tadi ada pertanyaan dari Mas, siapa Mas tadi Mas? Tadi nggak bisanya di mana? Belum bisanya di mana?
Ya, maksudnya belum mempelajari itu gimana? Oh, masih mencoba. Sudah dicoba berarti? Sudah dicoba. Terus nemu apa yang nggak bisa? Dari Anda mencoba itu, ada hal yang tidak bisa, memasukkan, mungkin maju ke depan ya? Maju ke depan. Yang Anda maksud itu apa? Mungkin bisa dituliskan di sini. Coba dibukakan teks editor. PS ya. Boleh, yang mana aja. Tolong maju mas, diberitahu yang Anda tidak bisa nyedip. Dibesarkan mas, biar teman-teman yang belakang lihat. Ini juga bisa diganti warnanya, biar backgroundnya putih. Coba diganti putih. Soalnya kalau hitam yang teman-teman nggak lihat. Ini coba yang bawah kiri itu ada tanda kiri, color thing itu diganti jadi yang Saya tes ya. boleh. Ayo, menunggu teman-teman. Mungkin saya kasih materi ya, sambil nunggu pertanyaan. Tolong disiapkan pertanyaannya. Materinya adalah tentang PET. PET itu apa ya? Kayak untuk link Ahref, IMG SRC, itu kita akan memilih file yang mau kita pakai ya. Mungkin bisa dibuka mas, filenya yang sampai sudah buat ketika latihan. Benar-benar disiapkan ya pada pertanyaan yang tadi ya. Jadi biar cepat.
Jadi kalau ya yang sudah dibuat teman Anda ini yang di depan, ini pakai ahrefs-nya pager. Karena kemarin sudah diajari di video. Sudah. Yang bukan pager ya. Ya. Jadi misalnya IMG, SRC, mungkin IMG mas, IMG kan sudah ada di sana. Ya, misalnya yang baris ke-32 itu ya, IMG, SRC gitu ya. Jadi yang dituliskan teman Anda itu sebenarnya adalah salah satu jenis dari pet. Bukan hewan peliharaan ya, bukan, tapi PATH ya. Nah itu ada 3 jenis sebenarnya. Yang pertama itu lokal. Lokal itu sebenarnya kalau file ini ada di mana? Itu bisa Anda tuliskan C, titik 2, garis miring-miring ya, garis miring, lokasi dari filenya. Jadi kemarin kan harus satu folder nih, di pertemuan kemarin ya. Nah dengan cara seperti itu, enggak harus satu folder. Bisa di folder lain tapi pakai cara tadi. Ya, C, titik 2, garis miring, intinya adalah dari dasar sekali. Pertama kali adalah drive apa gitu. Nama drive-nya diikuti, baru nama folder sampai ketemu file yang mau dimasukkan. Ya. Sampai situ paham? Ada yang mau tanya? Sudah? Tidak ada. Tidak ada ya. Yang seperti itu, cara yang tadi itu sebaiknya jangan dipakai. Ya. Cara seperti tadi sebaiknya jangan dipakai. Kenapa? Karena kalau kita pindah nih dari saya sambil ngecek di Google Meet. Kalau kita pakai cara C.2 garis miring misalnya foto garis miring bunga titik JPG misalnya. Nah, C.2 garis miring itu kalau Anda pindah filenya ini ke web hosting, nggak nemu karena nggak ada drive C di sana. Ya. Karena di web hosting nggak ada drive-drivean. Ya. Karena dasar dari web hosting itu langsung folder. Contohnya kalau Anda sedang install SAM, folder paling dasarnya adalah htdocs gitu ya. Jadi seperti itu jangan dipakai. Bisa dipakai ketika di komputer, tapi ketika sudah diupload filenya pasti nggak jalan. Oke. Cara yang kedua itu adalah yang absolut. Apa itu absolut? Dituliskan sama kayak tadi, tapi tadi dasarnya kan adalah drive-nya ya. Yang absolut itu, misalnya, filenya berarti sudah ada di dalam internet. Bisa di dalam server Anda sendiri, atau di servernya orang lain. Ya. Jadi gambar dari servernya orang lain, webnya orang lain bisa Anda pakai. Kalau gambar di dalam server Anda sendiri, ya juga bisa dipakai. Selama Anda tahu alamatnya, URL-nya. Jadi tulisannya mungkin bisa di... Coba Mas buka web yang tadi, apa? Yang dari apa? Wikipedia ini ada gambarnya zebra ini. Alamatnya apa ini? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Itu bisa diklik kanan, open image with new type. Alamatnya yang di atas itu. URL-nya sampai copy itu. Copy, masukkan ke web yang tadi. Bukan ke VS Code-nya sampai. Coba ditampilkan di situ. Anda buat IMG, SRC, isinya itu tadi. Jadi dituliskan HTTPS gitu misalnya, garis miring, nama webnya apa.
Misalnya google.com garis miring misalnya gitu. Kalau lihat di apa namanya Google Meet ada tulisannya itu ya, contohnya seperti itu. Mana? Nah, itu ya. Tadi nggak lihat itu kodenya, lihat di kodenya. Nah, itu agak kiri ya, agak kiri. Panjang ya. Jadi dari kiri sendiri https garis miring upload wikipedia.org gitu ya. Itu adalah alamat dari gambarnya yang ada di internet itu. Ya, di folder apa sampai nama filenya itu bisa Anda pakai gambarnya. Jadi nggak harus gambar itu yang Anda tampilkan di internet itu adalah gambar dari Anda sendiri, nggak harus Anda sendiri yang upload gitu. Ada pertanyaan? Nah, berikutnya adalah yang alamat yang relatif. Mungkin bisa buka file baru, klik 2 kali di new file. Jadi yang tadi itu adalah absolute, yang HTTPS itu, tulis saja absolute, tulisannya kayak. Yang sekarang kita coba itu yang relatif, relatif itu apa? Relatif itu tergantung pada lokasi file yang ingin memakai resource tersebut gitu. Resource itu bisa file ya, bisa gambar, ya. Jadi filenya di mana yang akses ini? Nah itu kita bisa memilih gambar berdasarkan lokasi file kita sekarang. Contoh yang kemarin itu. Jadi kalau langsung nih, langsung dipanggil gambarnya tanpa menuliskan apa-apa. Misalnya langsung bunga.jpg gitu. Makanya kemarin itu langsung bisa mengetahui bahwa filenya ada di folder yang sama. Itu karena kita pakai cara relatif. Jadi kalau kita isi langsung nama filenya dianggap berada pada folder yang sama dengan file yang butuh atau file yang manggil. Ini mungkin bisa ditulis juga. Yang kayak gitu. Anda seru? Oh, bukan. Ya boleh lah. Komentar. Iya. Mungkin dibesarkan, kurang besar. Teman-teman kayaknya nggak ada. Ya ada. Ya, jadi yang kanan itu komentar ya, titik tanda seru,
garis tanda penghubung itu digunakan untuk memberi komentar di HTML. Jadi kalau di HTML Anda perlu dikasih komentar, bisa pakai tanda seperti itu. Komentar itu apa? Komentar itu kode yang tidak dijalankan oleh yang baca. Siapa yang baca? Browser. Ya. Jadi browsernya nggak baca itu, walaupun ada kodenya nggak dilakukan apa-apa ya. Jadi komentar itu yang perlu siapa? Yang perlu adalah yang nulis. Misalnya saya, Anda, untuk memberi komentar supaya lebih paham dengan kodenya. Ya. Nah, misalnya kalau ternyata di dalam folder kita ada folder lagi, nggak bisa langsung dituliskan nama foldernya apa, misalnya gambar atau picture gitu. Gambar garis miring. Jadi langsung dengan gitu bisa dituliskan di bawahnya. Kita tahu bahwa di dalam folder yang kita punyai ini ada folder lagi. Nama folder tersebut adalah gambar. Di dalam gambar tersebut ada gambar yang kita mau pakai, misalnya seperti itu. Ya. Jadi nggak usah dikasih apa-apa di depannya, langsung nama foldernya, garis miring nama filenya gitu ya. Atau kalau ternyata di dalamnya ternyata ada banyak folder ya, tinggal diikuti aja. Habis masuk folder gambar, dia masuk ke folder mana? Misalnya masuk ke folder A. Habis dari folder A, dia masuk lagi ke folder B. Masuk ke folder C, dan seterusnya. Tinggal diisi. Jadi tanda garis miring itu berarti di dalamnya ada apa gitu ya. Ini penjelasannya misalnya di dalam tanya yang ketiga. Lepas saja.
Misalnya yang manggil indeks HTML ya. Misalnya ya. Sudah? Ada pertanyaan? Kalau waktu di dalam itu ada konfirmasi ya Pak. Kalau dikasih titik-titik Agak keras, agak keras. Kedengeran. Boleh maju, boleh. kalau masalah pemilihan gambar itu kan di dalam file-file banyak itu bisa dipakai depannya itu titik-titik jadi otomatis mencari misalnya itu ya bisa. Titik-titik apa ini saya jelaskan. Itu bukan untuk otomatis mencari. Oh, iya. Pertama, sudah? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Eman loh ya, kalau sampai ada pertanyaan nggak ditanyakan tuh eman. Jangan dipendam dalam hati gitu, disampaikan ya. Yang berikutnya tadi sempat ditanyakan, misalnya saya punya file yang gambarnya seperti ini, saya ganti deh. Saya gambar di file. Nggak bisa.
Misalnya saya punya folder webku gitu ya. Di dalamnya folder webku itu ada folder gambar. Di dalamnya ada folder yang lain, misalnya folder admin. Nah, saya ketika ini ada teman-teman yang menggambar di depan. Maju mas, saya maju mas. Gambar di depan mas, yang saya gambar. Nggak tahu yang mana yang bisa, siapa? Gambar Pak Angga. Indeks. Nah, yang misalnya yang mengakses gambar adalah indeks.htm itu atau HTML ya. Anda kalau ngasih nama terserah ya, boleh HTML, boleh HTML. Itu yang akses gambar, yang butuh gambar. Berarti kan dia lokasi gambarnya bunga.jpg itu tidak pada foldernya admin, tidak pada folder yang sama dengan indeks.html-nya, tapi berada di luarnya. Apa yang perlu ditulis? Ya, itu di kotak, webnya juga di kotak. Kotak itu, biar kelihatan. Ya, gitu boleh itu. Ya, ya. Dituliskan sama kayak tadi di IMG SRC tambah itu. Di pas atas. Nah, SRC-nya yang dituliskan apa? Kita berarti butuh keluar dari admin folder admin, kita butuh keluar. Lah itu yang baru kita tuliskan titik 2 kali itu, titik. Jadi titik-titik itu artinya adalah kita keluar. Ya. Habis itu kasih garis miring. Jadi sekarang kita bukan lagi di folder admin, tapi sekarang ada di folder webku. Karena kita sudah pakai titik-titik itu keluar dari admin, kita sekarang berada di webku. Dari webku baru kita masuk ke folder yang namanya gambar. Ya, tuliskan gambar. Garis miring. Nah, gambar. Sekarang kita sudah masuk di dalam folder yang punya file bunga, ya tinggal dituliskan aja nama filenya bunga.jpg. Nah, kalau kita ini terlalu dalam nih, di dalamnya admin ternyata ada folder lagi, misalnya di dalamnya admin ada folder namanya barang misalnya, ya di dalamnya admin ada folder lagi namanya barang. Nah, di dalam barang itu ada barang.htm. Lah, barang.html-nya itu mau mengakses file bunga.jpg. Bagaimana caranya? Ya keluar dari folder barang. Ya. Tambah nama, di dalamnya admin ada barang gitu. Dihapus bawahnya.
Bawahnya di mana? Nggak ada. Bawahnya juga. Bawahnya indeks ini. Oh, diharusnya. Kasih folder lagi mas, itu barang di dalamnya admin. Bukan barang siapa? Pak, barang itu folder. Tapi di dalamnya admin. Barang itu folder, di dalamnya barang ada misalnya stok titik ATM. Ya, dikotai. Barangnya di dalamnya admin, dikotai juga. Barangnya di dalam admin. Dikotai adminnya, ke bawah. Bukan, dilanjutkan. Ya. Nah, kata. Nah, itu ditutup juga, webnya juga ditutup. Webnya juga ditutup. Ya. Jadi kalau ada di situ kan barang nih, sekarang ada di barang, kita keluar dulu ya. Berarti garis titik duanya itu diulangi. Titik garis miring. Titik garis miring. Berarti dari dalam folder barang kita ke folder admin. Dari admin kita keluar lagi, berarti pencet apa? Titik lagi. Titik garis miring. Enggak keluar ya. Sekarang kita di admin ya bosnya. Kita sudah di admin nih, dari kita keluar di admin berarti sekarang ini kan. Di admin kita ngapain? Keluar lagi dong. Titik. Sudah. Garis miring. Oh, titik lagi. Garis miring, titik lagi. Garis miring. Tadi kita ada di webku ya. Dari webku sama kayak tadi kita masuk ke gambar, baru filenya. Satu-satu gitu. Sampai situ ada pertanyaan? Oke, sudah. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, Mbak? Bisa dipraktekkan ya.
Ya, di rumah dipraktekkan ya. Kalau gambarnya di sini bisa apa enggak, gambarnya ditaruh di situ. Bisa apa enggak dipraktekkan di rumah ya. Jadi yang bisa dipakai adalah dua tadi, absolut yang HTTPS itu bisa dipakai. Dan yang kedua yang bisa dipakai juga adalah relatif yang seperti ini, yang ada pakai di folder ini kemana, lah itu bisa pakai cara relatif yang seperti ini. Yang jangan dipakai itu yang cara lokal tadi ya, itu yang jangan dipakai. Kalau di gini aja, di pertemuan atau di semester ini kita pakai cara relatif yang seperti ini, yang bawah sendiri. Nanti semester 2 Anda pakai cara yang relatif yang pakai cara yang absolut. Oke? Nanti semester 2 Anda pakai cara yang absolut. Tapi kalau yang sekarang kita pakai cara relatif yang bawah sendiri. Kalau itu harus online. Harus online. Betul. Kalau absolut harus online. Kalau nggak connect internet berarti nggak muncul gambarnya ya. Saya ada lagi yang mau tanya? Udah ada? Ada yang tanya? Paham semua ya? Tinggal nyoba aja ya. Oke, yang tadi Mas, ada pertanyaan tentang materi yang dari video itu. Ada pertanyaan enggak? Hah? Yakin? Yang di video itu selain bahas IMG sama link, bahas atribut ya? Ya, Masalah atribut ada pertanyaan enggak? Atribut itu apa? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Atribut itu apa? Yang di belakang itu, yang pakai jaket hijau. Siapa namanya? Siapa namanya, Mas? Zain. Atribut itu apa, Mas? Kalau di HTML atribut itu apa? Belum dilihat videonya? Belum dilihat? Sudah? Atribut itu apa? Nggak usah ngapalkan, saya nggak ngajari ngapalkan. Dari yang Anda dengar, Anda lihat, Anda praktekkan, atribut itu apa berarti? Kalau ngelihat tapi nggak dapat kesimpulan, berarti ngelihatnya itu hanya setengah-setengah gitu. Apa atribut itu apa? Nggak ingat apa? Nggak apa? Geleng-geleng itu nggak apa? Nggak ingat? Atribut itu yang mana nggak tahu? Nggak tahu? Tahu nggak? Atribut itu yang mana tahu nggak? Tahu atau tidak? Hah? Enggak. Tahu atau tidak? Jawaban tahu atau tidak gitu. Hah?
Tidak. Depan ini Mas, yang kopiahnya biru. Atribut itu apa Mas, menurut sampean? Siapa namanya Mas? Hah? Panggilannya? Gofur. Hah? Eko? Edo. Edo dari mana Mas? Bukan Edonya dapat dari mana? Epul, Gofur. Saidul. Saidul. Hah? Namanya Saidul. Gofur, panggilannya Edo. Iya, Mas Edo. Apa atribut itu, Mas? Dari yang Anda lihat, dari yang Anda pahami setelah mencoba, atribut itu apa? Lupa. Sebelumnya tahu. Kalau lupa itu berarti sebelumnya tahu. Pernah tahu. Tapi lupa sekarang ya. Atribut itu yang mana tahu? Itu berarti nggak masuk, berarti waktu lihat nggak masuk. Gitu. Kalau atribut itu yang mana nggak tahu itu berarti nggak masuk. Siapa yang tahu? Angkat tangan, biar saya nggak nunjuk yang nggak tahu. Tidak ada yang tahu? Ya, iya Mas. Atribut itu berarti apa Mas? Elemen properti yang ada di dalam tag. Itu penjelasannya dari Mas siapa? Fajar. Mas Fajar, penjelasannya seperti itu. Ada lagi tambahan? Namanya siapa? Namanya siapa? Septiansi, panggilannya? Esti. Rizky, Septiansi, panjangnya? Septiansri. Septia Rizky. Maaf, telinga saya nggak baik. Oke, Mbak Septia Rizky, panggilannya Rizky. Yang keras, Mbak. Oh, informasi tambahan. Informasi tambahan. Betul, informasi tambahan betul. Ada lagi yang mau nambahi? Untuk mengelola sebuah tag, ya. Tadi apa Mas Fajar? Dari tag. Jadi tag punya kelengkapan-kelengkapan ya yang bisa ditambahkan gitu ya. Contoh IMG, pakai SLC untuk memberitahu gambar mana yang mau ditampilkan ya. Kalau ternyata ukuran gambarnya nggak sesuai, bisa dikasih width, bisa dikasih height, bisa ya width itu lebar, height itu tinggi atau keduanya, width sama height diisikan juga bisa. Bisa dikasih href ya. Jadi atribut itu sesuatu yang penting, jangan sampai dilupakan. Ini sesuatu yang penting sekali kalau kita mau membangun sebuah website. Ya. Atribut itu kelengkapan-kelengkapan yang memberi nilai lebih gitu ya, sebuah tag gitu. Jadi kalau informasinya cuma tagnya saja kurang lengkap, kurang bagus, kurang memenuhi apa yang mau kita buat, maka perlu ditambah kelengkapan lainnya gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Tentang atribut mungkin.
Jadi diingat-ingat ya, Mas Zain, Mas siapa? Edo, dan teman-teman yang lain. Ketika nggak paham, ditulis, ditanyakan, jangan diem saja. Ya. Sudah, materinya itu aja. Sudah ya, itu aja materinya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kecuali ada yang mau tanya lagi, jadi semakin banyak yang tanya, semakin panjang yang kita bahas. Itu Pak, kalau Boleh. sebuah satu tag itu di dalam tag itu apa atributnya itu terbatas atau apa enggak? Enggak, Berarti boleh pakai banyak gitu. boleh banyak. Tapi dibatasi satu macam atribut, biasanya cuma boleh ada satu. Contoh SRC, jangan ada SRC sama dengan ini, terus ada lagi SRC apa lagi, ada SRC apa dalam satu image gitu ya. Dalam satu teks SRC-nya cuma boleh ada satu. A, harifnya cuma boleh ada satu di dalam satu A itu. Ya. Ada banyak juga buat apa gitu ya. Ya. Kalau pakai perbedaan itu ada kan target. Ya, target kalau dalam Ahref sebenarnya ada banyak. Ada banyak pilihannya. Jadi kalau garis bawah self, nanti buka tab baru. Tapi saya nggak hafal ya, itu apa aja. Selain self, saya nggak hafal yang lain. Ada juga kalau Anda nggak isi otomatis atau defaultnya itu adalah buka di halaman ini. Jadi halaman yang buka ini apa, Anda pencet, ya halaman itu berubah isinya ya. Kalau save itu berarti pindah ke tab baru. Ada juga pindah ke window baru ada. Yang lain hubungannya dengan apa namanya ini window itu apa? Saya lupa istilahnya. Lupa. Tidak ingat sama sekali saya. Sudah, Mas? Ini baru suruh. Panggilannya apa? Suruh. Tadi Mbak Rizky itu nama depannya apa? Septia Rizky. Saya ngapalkan sedikit-sedikit. Semoga tidak lupa. Gampang lupa soalnya. Ada lagi? Mau ditanyakan? Boleh? Ada? Sudah. Sudah. Saya berhentikan rekamannya.